Awal ceritanya kalau mau ngorek itu, awal ceritanya sebentar ada yang nyuguh ini buceng, tahu kan, merasakan nggak? Merinding ya. Ini ada yang izin dulu, maaf bukannya nggak kita harus menghormati sebentar, nggak lama kok. Ini bau aroma nasi gurihnya terasa, iya kan? Terasa, nggak apa-apa. Kayak ada sesuatu ya. Memang ada, nggak apa-apa. Ini saya anggap saudara semua. Ya izin, ada acara dia. Ya, tolong minta hadiah Fatihah dulu sama ini ya. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa tuh? Iya kan. Barin mati ya aneh. Udah nggak terasa menyengat kan? Ya, beda ya tadi. Udah beda kan? Nggak kayak tadi kan? Iya benar. Ini keanehan. Aneh. Ini teman-teman saya. Nggak apa-apa. Ini semuanya teman-teman saya. Saudara. Jadi itu ya, termasuk bisa melihat alam yang kasat mata gitu. Ya. Merasakan apa melihat? Ya bisa dikatakan melihat. Kalau kita bicara melihat itu orang banyak yang nggak percaya. Iya benar-benar. Kan? Iya benar. Banyak orang itu nggak percaya. Nggak percaya. Karena dia bukan bidang dia. Kita mau jelasin tuh gimana kan susah. Malah banyak yang bully, Gus. Nah memang. Banyak bully. Ini yang saya Katanya orang yang melihat jin itu satu orang berarti orang ketempelan jin. Iya katanya. Agak gitu orang-orang itu halusinasi aja. Ya. Padahal yang enggak. Kan tahu sendiri ini lagi live streaming kan. Iya benar. Nah, kan merasakan sendiri. Dari awal pun tadi udah ada yang nyambut banyak. Tapi rasanya malah bulu merinding semua. Terus baunya itu kan lain. Ini tadi dia lagi buat acara yang nggak jauh dari sini, sekitaran 50 meter, nggak jauh. Emang ini tempat pertama Gusnya pertama hilang ya. Di tempat langsung kita di TKP. Jadi kejadian umur 15 tahun kita datangin di inilah tempatnya. Ya sering, saya pun sore habis asar itu di sini tuh sering. Kadang-kadang ya malam disuruh ke sini ya saya ke sini. Dianya yang manggil. Termasuk di sini itu apa perkampungan? Ini dulunya perkampungan dulu. Kampung alam goib manusia. Kalau itu dulu manusia ada, tapi agak di atas sana. Kalau di sini. Tapi sejatinya tuh kalau dilihat secara kasat mata itu gimana di area sini? Kalau kasat mata, kalau orang banyak yang nggak berani ke sini. Apalagi malam ya? Iya. Siang aja kayak gini. Malam aja ya? Banyak yang nggak berani. Ya apalagi malam ya? Sampai saya bilang gini, yang ditakutin lu apa? Nggak ada apa-apa kok. Ya mungkin sampai banyak teman-temannya di alam situ, Gus. Ya nggak tahu. Yang lain kan nggak tahu, jadi merinding. Itu pun saya nggak pernah cerita sama teman-teman, bahkan istri saya pun nggak saya kasih tahu. Paling-paling yang saya kasih tahu orang-orang yang tertentu. Misalkan ke sini mau minta apa, pohon bambu apa, saya bilangin kalau mau ngambil pohon bambu bilang dulu sama saya. Hari apa mau motong, bilang dulu, jangan asal motong. Takutnya yang terjadi yang enggak. Soalnya dulu pernah terjadi itu orang mau motong pohon ya. Sebenarnya itu pohon itu udah dijual. Disuruh bilang itu enggak mau main motong. Begitu kayu udah dibawa pulang, orangnya malam di rumah nggak bisa bangun, katanya ditindih sama orangnya yang tinggi besar.
Karena tempat ini jauh dengan pemukiman warga, terus dekat sungai besar, Gus ya? Iya, sungai itu memang lalu lintas. Dulu mbah saya itu suka melihara apa, truno, ikan duri itu. Iya. Truno sering datang di sini. Kuda apa, kudanya itu pun kuda putih, itu pun wujud banyak. Angsa dulu. Terus harimaunya pun ada pengawalnya itu. Sering mainnya dari ujung sungai sana sampai ke Itu termasuk jalan alam, jalan alam. alam jin ya? Iya. Sungai itu ya. Di bawah sana itu di salah satu rimbunan itu tempatnya ikan truno itu. Kalau apa? Kadang-kadang bunyi suara gamelan. Itu kalau sudah bunyi suara gamelan itu orang yang angon kerbonya nggak mau makan, lari semua. Semua lari. Lari semua. Takut ya? Takut. Cuma manusianya nggak tangkap ya? Iya, nggak tanggap. Kembali lagi dengan cerita tadi, itu gimana Gus lanjutannya itu? Ceritanya itu dulu kan sama guru saya, kiai saya yang ngolah jiwa raga saya. Istilahnya menanamkan ketauhidan saya untuk yakin, sejatinya itu yakin lah, yakin sama namanya hidup kan. Istilahnya orang Jawa apa, sejati urip. Sejati urip, bukan sejati apa, urip sejati ya. Urip sejati kan layaknya pohon pisang. Urip sejatinya urip itu harus bergerak kan. Iya, harus bergerak, harus mencari rezeki apa yang besok yang dimakan apa, itu kan harus dicari. Nah, ini sejatinya urip yang dicari rohaniah, sistem rohaniah. Nah, di situ saya kan keceplosan ngomong sama guru, sejatinya urip itu gimana, Yai? Loh kok tanya gitu? Iya, saya mau tanya, mau tahu biar nggak salah surup. Orang ngatakan kan beda-beda kan. Satu versi ini kan beda lagi, satu versi ini. Nah, disitulah saya disuruh ke sungai. Tapi awalnya nggak dikasih tahu. Untuk apa nggak tahu. Pokoknya disuruh di sungai, suruh dikir sama 3 orang. Namanya Yanto sama Budi. Awalnya disuruh rendam di sungai. Itu malam. Malam di atas pukul 12. Jadi mulai start dari pukul 1. Itu pun bukan 1 kali 2 kali di sungai, sampai 7 malam. 7 malam ya? Iya, 7 malam berturut-turut. Jadi rendam di sungai. Nah, suatu ketika yang terakhir kan, itu yang terakhir, kalau suara yang macam-macam itu banyak. Itu nggak saya hiraukan, udah biasa saja. Nah, itu teman saya itu lari, tiba-tiba lari beranjak dari tempat rendaman. Kenapa kok lari? Sungai tadi ya? Iya, di sungai itu, di satu gedung. Ya saya tetap diam aja. Dia teriak, manggilnya saya Mbah kan. Mbah, ya saya biarin. Saya ingat, oh ini pasti cobaan. Itu pun saya tetap mejam mata, buka mata, enggak, mejam mata. Soalnya takut melihat yang enggak kan. Nah, lepas itu turun selanjutnya itu sudah sendirian kan. 2 orang itu udah lari ya, sendirian. Jadi sendirian. Udah mulai pukul sekitaran 2:30. Itu sungai kayak suaranya itu kayak mau banjir ya, suara banjir. Ya saya tetap di situ, nggak beranjat. Ya, ternyata enggak, tetap cuma suara doang. Lepas itu datang lagi bau harum gitu kan, bau apa namanya, bunga melati. Ya saya pikir-pikir, nah di sini nggak ada tanaman bunga melati kok, bau melati. Lah di saat mikir gitu, leher dipegang. Saya kaget, rasanya itu sejuk kayak es,
pegang. Duh, ini apa ini? Siapa yang megang? Ya saya nggak bisa noleh kan. Ini aja nggak bisa. Ya. Tetap begini. Lama kelamaan kan makin lama saya makin dikir, makin makin ditekan, makin dikir lagi, makin ditekan, terus ditekan sampai mau ditenggelamkan. Ini, nah, lepas itu saya, aduh apa ini? Terus ditekan. Lepas itu baru saya ingat yang ingat kepada Allah itu kan. Ya Allah, apa ini? Baru bisa dongak. Dongak saya didorong ke sisi tebing. Itu tekan. Tetap bauan. Nah, lepas itu kan kelihatan begitu ditekan saya bisa baru Cekek ingat. lah ya. Iya, di istilah dicekek lah biar enggak mengucapkan kata-kata tapi hati tetap berbunyi. Mulut udah nggak bisa berbunyi, udah nggak bisa, kayak Itu- disumpal. Itu kelihatan nggak sosoknya, Gus? Cuma tangannya putih gitu. Kelihatan tangan aja ya. Iya, tangan gini. Ya saya mikir ya, wah ini tantangan ini. Nah, nggak apa-apa lah, nggak mungkin mati ya, saya bilang gitu. Nggak, dalam hati kan nggak mungkin mati aku kalau Allah nggak ngendaki saya mati, nggak mati. Saya yakin nggak mati, tetap hidup gitu. Tapi tetap ini tasbih pun ada yang narik, tarik-tarian tasbih Nggak sampai putus ya. nggak sampai, tarik-tarian gini terus, tarik-tarian seolah saya jangan sampai apa istilahnya bacaan itu tertanam kan, istilahnya diganggu. Nah, lepas itu saya baca ayat kursi ya, baru ingat kalau diganggu-ganggu itu saya baca ayat kursi. Datang dari walayaudu itu saya kembalikan sampai 40 kali nggak nafas. 41 kali saya nggak nafas walayaudu itu saya hembuskan. Baru keluar cahaya, seret, hilang. Lepas hilang itu baru nampak. Ini sosok apa ini? Kok mulutnya besar, matanya besar, sambil bawa pecut. Itu di tengah sungai, Gus? Yang bawa pecut itu di tepi sungai, di dapuran pring. Posisi sampean itu masih di tengah sungai? Iya, tapi udah beranjak dari posisi sungai. Jadi udah pindah tempat. Pindah tempat. Memang dipindah. Sama makhluknya tadi. Iya, mau saya diangkat sini naik kok. Jadi Cekek tadi ya. disandarkan ke gampang itu. Jadi pindah tempat, baru hilang, yang itu udah hilang. Selang sekisaran 2 menit kelihatan kayak semak-semak bergerak kan di sebelahnya sungai kan. Saya kan menghadap ke barat. Itu bergerak-gerak sama bawa pecut itu warna merah. Pecutnya itu warna merah, menyala. Merah api ya? Iya, menyala. Nah itu ukurannya itu kalau saya katakan genderuwo bukan ya? Bukan. Itu gimana sesosok makhluk itu? Gambarannya gimana? Gambarannya itu istilahnya kayak pakai pakaian itu besar. Hidungnya pun besar. Rambut pakai ikat kepala, kayak ikat kepala. Tapi sesosok itu kelihatan manusia ya? Kelihatan sekali, kelihatan marahnya kan, merah, matanya pun merah. Tapi kelihatan manusia pasti kelihatan sosok jin itu. Kelihatan manusia, cuma tinggi besar. Cuma bola matanya beda ya? Ya beda, bola matanya itu bulat. Merah itu tadi ya? Merah. Nah itu pun dengar-dengar dari orang sesepuh itu namanya Bathara Kala. Bathara Kala. Namanya Bathara Kala yang jaga pecut. Pecut itu panjangnya 1 meter, pecut itu tinggi, setinggi pohon kelapa lah, sekisaran pohon kelapa itu sekisaran 8 meter kan tinggi. Tingginya sesosok makhluk tadi? Iya, kan kayak raksasa. Apa sampai itu waktu itu enggak ada rasa gentar apa takut itu?
nggak ada rasa takut, soalnya dia nggak mendekat, cuma ngelihatin saya sambil dipecut tadi ya. Iya, mau dekat nggak berani, kayak mau mendekat itu dia nggak berani. Saya pun kayak terkejut juga, tapi ya nggak takut, cuma terkejut. Itu saya biarkan. Nah, lepas itu terdengar suara kakang kan, dekat-dekat pukul 3 kakang itu biasa ke sungai sama istrinya kan. Itu teriak-teriak, wih udah, wih dikirain saya mandi dan sambil bawa tank kan. Padahal saya di atasnya sana. Nah itulah sosok itu hilang. Diam sampai adzan subuh itu di situ. Nah lepas itu kan hari-hari terakhir itu kan istilahnya hari terakhir kan. Dari awal pertengahan itu nggak ada apa-apa, hari terakhir. Hari terakhir itu baru saya dikejutkan dengan sosok harimau. Tahu tanya harimau, ya nggak tahu harimau, asalnya nggak tahu harimau, soalnya membelakangi saya kan. Saya sudah selesai mau pulang, itu kan harimau itu saya kejar, loncat, sekali loncatan itu sampai 30 meter. Langsung hilang, langsung hilang. Saya kejar-kejar, loh kok nggak ada nih, di mana ini? Itu. Ya, terus akhir-akhir saya punya kesimpulan. Oh ternyata orang itu kalau misalkan kepepet sama sekali kepepet ya, ya ngambil kesimpulan sisi baiknya lah, bukan yang nggak baik. Sejatinya tadi sejatinya urip, bukan urip sejati lah, sejatinya urip itu dimanapun kita ditempatkan di sesuatu tempat gitu, itu kita nggak akal misalkan belum waktunya meninggal, belum ditakdirkan meninggal, itu kita nggak akan meninggal. Intinya gitu. Kalau Allah belum waktu ajalnya lah ya. Belum waktunya ajalnya, dimanapun akan terjadinya pasti belum akan meninggal ya. Belum, karena itu belum waktu ajalnya. Belum waktu ajalnya, itu saya yakin. Dimana tempat pun, sampai saya pernah makan 1 sendok 2 orang pun pernah. Nyatanya masih hidup sampai sekarang juga. Itu kisah itu setahun yang lalu Gus ya. Ya sekisaran. Tahun berapa kira-kira? 2 tahunan. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahunan. Itu pun istri nggak tahu itu. Nyolong, istilahnya nyolong dari istri. Oke Gus, terima kasih Gus atas waktunya. Sudah berkenan mau bercerita tentang pengalaman. Ya. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.